Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Selasa di tanggal 25 Juni 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Dan kami bersyukur juga untuk napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami Tuhan dapat meluangkan waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami, telinga kami Engkau buka, supaya kami jeli mendengarkan firman-Mu dan kami dapat memahaminya, mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, iman yang menguatkan Habakuk dan semua orang yang kudus dan benar pada zaman penganiayaan besar dahulu adalah iman yang sama yang menyokong umat Allah sekarang. Dalam saat-saat yang paling gelap, dalam keadaan yang sangat tidak mengizinkan, orang-orang Kristen yang percaya dapat menjaga jiwanya dengan berdiam pada sumber segala terang dan kuasa. Dari hari ini ke hari, melalui iman kepada Allah, pengharapan dan keberaniannya dapat dibaharui. Di dalam pengajaran Allah tidak perlu patah semangat, tidak boleh goyah dan tidak ada ketakutan. Tuhan akan lebih banyak memenuhi pengharapan yang tertinggi dari mereka yang berharap padanya. Ia akan memberi mereka kebijaksanaan terhadap berbagai macam kebutuhan mereka yang mendesak. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mengenai jaminan dan limpah yang disediakan untuk setiap jiwa yang terkena pencobaan, Rasul Paulus memberikan kesaksian yang indah. Kepadanya diberikan jaminan ilahi. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dengan bersyukur dan yakin hamba Allah yang terkena pencobaan akan menanggapinya. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita harus memegang dan menumbuhkan iman yang telah disaksikan para nabi dan rasul. Iman yang berpegang pada perjanjian Allah dan menunggu kelepasan pada saat dan cara yang telah ditentukannya. Perkataan nubuatan yang pasti akan digenapi pada akhirnya dengan kemuliaan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus sebagai Raja atau segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Waktu menunggu mungkin terasa lama. Jiwa mungkin tertindas oleh peristiwa-peristiwa yang mengecewakan. Banyak orang yang keyakinannya telah tertahan dahulu, mungkin bisa jatuh oleh karena sesuatu cara.
Tetapi dengan nabi yang telah berusaha memberikan dorongan kepada bangsa Yahudi pada zaman kemurtatan yang tidak ada bandingnya. Marilah kita dengan yakin menyatakan Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah. Penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi Ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Tuhan tidak hanya menetapkan waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaannya melalui Israel. Dia juga menetapkan waktu untuk menggenapi rencananya spesifiknya melalui gereja. Dan meskipun sebagai umat Kristiani kita sedang menjalani masa kejahatan, kesengsaraan, dan ketidakadilan, di mana tindakan musuh yang paling jahat dilakukan terhadap orang-orang percaya. Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan tidak lamban menepati janjinya kepada kita, seperti yang dianggap beberapa orang lamban. Tetapi bersabar terhadap kami, tidak ingin ada yang binasa, melainkan semua orang harus bertobat. Itu sebabnya tadi dikatakan oleh renungan kita, yang mengatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Walaupun pada saat ini kita sedang menanti, tetapi dibutuhkan kesabaran, kesetiaan, ketaatan, bahwa waktu Tuhan itu pasti akan datang. Tetapi sebelum waktu itu datang, maka pada saat ini kita diberikan yaitu waktu untuk melakukan perbuatan baik, penyembahan yang benar kepada Allah, supaya ketika Allah itu datang, maka kita tidak akan menerima murkanya, tetapi kita akan menerima keselamatan yang kekal. Karena dikatakan tadi bahwa Dia akan sungguh-sungguh datang untuk menghakimi kita. Dia tidak akan berlambat-lambat, tetapi itu pasti Dia akan datang. Karena itu Bapak Ibu, persiapkanlah dirimu, kuatkanlah imanmu, walaupun pada saat kita menghadapi banyak tantangan cobaan, tetapi Tuhan akan menguatkan kita, dan pada akhirnya kita akan menjadi pemenang ketika kita tetap di dalam kesetiaan menanti waktu Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur akan firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau kuatkan kami dan berikan kesabaran kepada kami di dalam menanti waktu Tuhan. Biarlah di dalam penantian kami memakai waktu ini bermakna dan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau akan tetap memberikan kepada kami hati yang bijaksana, supaya melalui hati yang bijaksana itu kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.